Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cegah penyebaran COVID-19 dengan mengingat pesan Ibu, selalu terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita putuskan rantai penyebaran virus corona menuju Indonesia sehat, Indonesia maju. Amamai nene saudara siara mah bewene masa COVID, masa pandemi gerilan selesai hari kehidupan di masyarakat tu li imbas-imbas si wan masyarakat gayo baik di rantau ataupun di daerah tanah tembunin tu, sehingga seni dili kita ngon wan masyarakat tu kehidupannya menjadi lebih susah kengok kita perin sana sisuan gerene lagut, kemudian akibatnya menjadi masyarakat itu menjadi susah. Kenapa ada hal sebenarnya si penting kita buatan atau kita cerahkan kelam ni kati semangat ni orang kita murid mian arti entilali urum keadaan silaguin ini karena memang waya turah kita hadapi murum-murum. Kenapa judul si kita tos kelam ni adalah tentang motivasi dan trauma healing masa pandemi. Ini kita anggap penting kita cerahkan ke masyarakat tu baik siarai takingan ataupun niwan rantuni karena hana kita merasa terkadang putus asa urum keadaan siarani kita perinara sebahagian merenegara kemudian bebewene renyak korban adali berjatuhan kenawaya ekonomi ni jemape makin menjadi susah. Narasumber itu singgah ke studio ini Pak Mahdi Bahtera. Assalamualaikum Pak Mahdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahdi ini sebagai tenaga motivator nasional, mungkin hari semangat singa osop ni nguk kesahio mau ngomong jemai ke beta Pak Mahdi ga sehingga semangat jemai ulak mian ni kati penyakit ni inti menjadi cobaan. Mudah-mudahan ini arah hikmah hikin kita beberapa ni bahwa Pak Mahdi ini kemenangan kita masyarakat lagu siku cerakana ini keseolah-olah ke bahasa kita ngememosan jemai ga ngehack arti ni ngemale setun kita menghadapi penyakit ni sila hadapi ni ke geretelas ini sehingga kita menjadi lebih susah sebenarnya melepangan wak hana apa gerepani kita menukure kuna ke Pak Mahdi menengone melalui situasi ini masyarakat dalam keadaan begini juga Pak Mahdi. Berizin Pak Jamuri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Aceh TV khususnya dan tentu masyarakat Gayo atau masyarakat Aceh atau Indonesia pada umumnya, kita sapa dulu bahwa masa pandemi ini sudah ditegaskan kepada kita, sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian kita semua paham bahwa kita harus selalu berupaya untuk lepas dari pandemi COVID-19 yang memang ini adalah musibah. Karena wabah ini adalah wabah yang memang mendunia. Gere saja, gere pelin Aceh, Gayo, Indonesia, tetapi dunia. Jadi karena tamsilan apabila ada memang orang beranggapan ini adalah berpura-pura, ini adalah juga tidak mungkin karena seluruh dunia mengalami. Tentu itu karena kita memang berbahasa Gayo tapi kita campur orang bahasa Indonesia ini Pak Jamuri, bukan karena kami ngerti bahasa Gayo total karena memang kita orang Gayo, tetapi memang banyak sekali pemirsa yang berkeinginan mendengarkan cerita masalah yang ada di Aceh TV supaya dia juga paham karena selama ini kita berbicara tentang bagaimana motivasi, bagaimana masalah ekonomi juga dibutuhkan oleh setiap masyarakat yang memang membutuhkan itu. Jadi Pak Jamuri, musibah ini belum tentu kapan berakhirnya dan belum tentu selesai sesuai dengan prediksi. Banyak orang yang prediksi bulan 4 selesai, bulan 9 tidak ada yang bisa berprediksi untuk berhenti. Tetapi anjuran pemerintah, anjuran bersama-sama dan kita BBWN, kita masyarakat ini memang harus paham bagaimana memutuskan mata rantai sesuai dengan harapan dari awal tadi. Kita putuskan mata rantai COVID-19 supaya kita kembali kepada hijrah yang lebih baik. Kita harus memang berusaha untuk itu karena itu adalah bagian daripada perjuangan kita adalah musibah.
pandemi yang sudah kita alami, sehingga kita alami ini, saudara-saudara BWN, akan menyebabkan psikologi yang sangat mendalam, psikis. Nah, ketika kita judul kelam ini adalah trauma healing dan motivasi. Ketika satu musibah terjadi, ketika arah musibah di mana-mana terhadap diri pribadi atau kemudian lingkungan atau masyarakat, pasti akan memberikan kesan kepada yang bersangkutan yang mengalami itu, mengalami depresi, mengalami masalah. Begitu juga masalah Indonesia, Aceh, Gayo, dan seterusnya, mengalami depresi, mengalami masalah, mengalami trauma. Trauma ekonomi juga bisa kita sebutkan. Mulai dari apa? Mulai dari kesehatan si Seni yang menyebabkan trauma nih. Artinya trauma, satu sama lain saling curiga, seolah-olah kawan dan teman dan seterusnya akan membawa dampak. Itu antar pribadi sebagai hubungan sosial. Tetapi antar sektor di ekonomi juga saling curiga akan menyebabkan keterpurukan ekonomi. Antar curiga ini apa artinya? Bisa saja dalam beberapa sektor ekonomi, sida-sida sektor ekonomi itu akan saling berpengaruh. Misalnya sektor pariwisata akan mempengaruhi juga sektor perdagangan. Sektor kesehatan penyebabnya. Jadi semua sektor saling curiga. Sebenarnya sektor mana yang paling berperan menyebabkan musibah secara keseluruhan di sektor ini? Secara keseluruhan sektor kesehatan juga saling berpengaruh antara satu individu dengan yang lain, saling menuduh antara satu tempat dengan tempat lain, saling menuduh antara kota dengan antara lain, antara tuduh menuduh antara negara dengan ini ada menyebabkan semua itu adalah karena trauma. Daya pikir, daya tubuh, daya tahan kita sekarang menjadi berkurang karena memang kita berpikir terus kapan terjadi dan kapan berhenti. Karena terjadinya juga bisa diprediksi kapan dimulai, karena memang sejak zaman hidupnya dunia ini sudah mulai ada wabah. Kita cerita Nabi zaman, ada wabah, kemudian ada sunnah-sunnah yang berhubungan dengan itu, jauhilah tempat-tempat yang memang ada pandemi atau corona seperti ini. Nah, ini sudah terjadi malahan di dalam Al-Quran dan hadisnya juga jelas. Nah, hari ini tentunya kita mengalami trauma nih, trauma. Nah, makanya karena trauma ini perlu sebenarnya antisipasi. Apakah terus kita mengikuti gaya-gaya yang memang trauma nih? Nah, ini ya tentunya tidak demikian. Nah, misalnya mulai dari petani trauma, pegawai negeri trauma, mahasiswa trauma, ibu rumah tangga trauma, kemudian anak didik trauma, pengusaha trauma, para eksportir trauma, pemerintah trauma, semua dalam keadaan trauma, panik. Panik kena judul lagunya mana? Ketiti. Artinya kepanik itu memang sesuatu itu akan lebih dasar lagi. Karena itu kepanik, tidak dapat bisa diatasi dengan baik dengan gejala-gejala ini, mungkin imun kurang. Nah, imun ini istilahnya daya tahan tubuh, daya tahan ekonomi, daya tahan tubuh, daya tahan ekonomi, daya tahan sosial, daya tahan kekerabatan, daya tahan sampai silaturahmi harus punya daya tahan. Nah, apakah dengan pandemi ini semua akan berakhir dengan tidak terjadi lagi silaturahmi, tidak lagi terjadi usaha-usaha? Gerung juga tidak bisa juga. Nah, ini harus sama-sama. Makanya muncul dua judul yang sangat menarik yang memang kita kaji, bagaimana trauma dan motivasi ini. Supaya memang ketika kita mengalami trauma, maka ada perbaikan melalui bagaimana cara kita supaya tidak trauma terus. Nah, itulah benarnya motivasi. Jadi, Pak Jamhuri, secara keseluruhan, mulai dari dokter petroma, sawahku petani petroma. Nah, ini yang harus kita cerita ku kelam nih. Dan mudahan memang ini akan menjadi suatu obat, karena memang ya namanya ada kekuatan masing-masing, kekuatan mulai dari individu, kekuatan keluarga, kekuatan lingkungan, kekuatan masyarakat, kekuatan pemerintah, kekuatan ekonomi, kekuatan negara, kekuatan dunia, dan kekuatan semuanya itu adalah mendukung untuk bagaimana perbaikan itu. Jadi daya tubuh yang kita maksudkan Pak Jamhuri, kita mulailah seni kondisi
yang selalu diingatkan, jaga 3M tadi, jaga pakai masker. Kadang-kadang kita lali, diberikan denda apabila tidak masker, padahal sebenarnya untuk menjaga supaya jangan mata rantai terputus. Kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ini artinya untuk menghindari pandemi, ya kan? Walaupun sebenarnya sejauh mana bisa kekuatan itu bisa kita teliti hari ini. Belum ada peneliti bagaimana kekuatan pemakai masker, kekuatan mencuci tangan, tapi karena memang ini anjuran yang sudah penelitian di luar, itu lebih bagus daripada orang yang tidak sama sekali. Malah saya ini justru memakai masker juga berlebihan menjadi bermasalah. Kan? Jadi memang ini soalnya sosialisasi ini yang belum terjadi secara maksimal, sehingga keresahan. Resah inilah menyebab kadang-kadang menjadi daya tahan kita tuh menjadi menurun. Nah, Pak Jamhuri, karena kelam ini cerita itu adalah bagaimana masyarakat, masalah ekonomi lebih orientasi kita connect. Nah, kita bicaralah masalah produktivitas. Hana maksud nih produktivitas nih. Ketika musibah ini terjadi, produktivitas pasti menurun. Itu jelas. Artinya apa? Ketika hari ini perdagangan, misalnya seorang yang sedang berdagang, karena memang ada batasan PSBB, ada batasan distancing sosial dan lain-lain, maka akan menyebabkan pendapatannya berkurang. Karena jam buka mungkin lebih lama, jam tutup lebih cepat. Kenapa? Yang berdagang juga takut. Kemudian masalah orang berdagang menyebabkan turun pendapatannya. Nah, kenapa? Karena ada batasan. Kemudian orang yang memproduk barang juga akan menurun. Ya kan? Menurun karena ada batasan, tidak boleh lagi banyak-banyak, tidak boleh orang berkumpul-kumpul, tidak boleh lagi kita misalnya dibuat lasip, yang terjadi. Kalau masih terjadi. Petani juga demikian. Karena kadang masalahnya ke kita suan ke saya kuna ini macam-macam berpikir. Memang permasalahannya secara ekonomi bahwa sumber daya yang terbatas itu memang harus dikelola dengan baik sehingga menyebabkan produktivitas tinggi. Itu jelas. Sumber daya alam yang terbatas itu harus dikelola dengan baik supaya lebih baik produktivitasnya. Sel siaran ini terbatas juga. Maka dikelolalah dengan baik sehingga uang yang ada ini bisa bermanfaat kita dalam mengatasi pandemi ini. Produk yang dihasilkan juga terbatas hari ini. Bagaimana mengelola produk yang terbatas ini sehingga pada saatnya memang kita bisa lepas dari masalah yang disebut dengan krisis ekonomi. Krisis moneter, Kenapa? Karena permasalahannya, Indonesia ini kan katanya pertumbuhannya itu minus. Digitnya adalah antol min 2, mungkin saja min 0,2 sampai dengan 1. Artinya pertumbuhan itu menurun karena permasalahannya pembangunan itu tidak selalu seperti itu. Apabila tidak ada pembangunan yang berkelanjutan, maka otomatis pertumbuhan itu menurun. Kenapa? Sebabnya ada pendapatan regional daripada per kapita masyarakat turun. Nilai beli atau kepinginnya membeli satu barang dari masyarakat itu menurun. Artinya potensi untuk berbelanja itu menurun. Kenapa? Karena pendapatan berkurang. Akibat investasi di mana-mana berkurang, istilahnya ekonomi ini, maka otomatis tenaga kerja banyak di PHK, tenaga kerja banyak dirumahkan. Akibatnya pendapat menurun. Nah, akibat pendapatan menurun ini apabila tidak dioptimalkan dari pendapatan yang ada juga masalah. Nah, ini permasalahannya. Petani hari ini menanam tomat, istilah bahasa Gayo, suan tomat, suan kol, suan kupi dalam keadaan yang mendunia pun drop, apalagi tomat, apalagi lede. Tetapi tidak seterusnya seperti itu. Nah, istilahnya begini. Nah, aku sebagai petani terus menerus kaku seperti ini. Nah, tidak mau berusaha untuk meningkatkan produktivitas kita di dalam menjadi seorang petani. Hana artinya masih ada lahan kosong yang bisa kita tanami, yang mungkin nanti satu saat yang ini kupi ini masai 6 bulan, siwa bulan kating kuna kati kita ngumurip
di dalam pertanian. Maka tentunya harus ada yang sebut istilahnya tanaman yang sara bulan ngok kita jual, roa bulan ngok kita jual, tulu bulan ngok kita jual, sementara kita selama ini mengharap kopi. Nah inilah yang kita motivasi ke masyarakat, misalnya masyarakat petani. Kita tidak boleh berpikir bahwa kena pandemi ini kita pasrahlah kita. Nah kita nantinan BLT, kita nantinan bantuan-bantuan. Nanti kan menyebabkan siara petaring. Ya. Demo misalnya oleh pemerintah sekarang ini memberikan ya stimulus lah, misalnya UMKM, pengusaha pedagang semua yang kecil-kecil diberikan bantuan 2,4, tetapi tidak semudah yang kita bayangkan mendapatkannya itu mudahnya. Sekejap beli. Bami mama ini saudara siaran mah ini, porami kita lanjut main diskusi itu. Kita sama kesempatan ku berita komersial si liwat nih.